Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Gimana tadi perjalanannya? Aduh, tahu sendiri bang, jalan Bekasi ini di Kalimalang itu macet, aduh. Lagi sekarang ya kan arah jalan pulang. Jadi macet di Kalimalangnya mungkin ya? Iya, sebenarnya macet di Kalimalang doang sih, soalnya emang arah jalan gedenya yang mukanya di situ. Tadi mau dari sini berangkat jam berapa? Mau ke sini? Tadi itu saya berangkat sekitar jam 7:30. 7:30. Sekarang Jam berapa ya sekarang? ya ada perjalanan setengah jam kali ya. Ya. Melelahkan berarti perjalanan. Bentar ya kak. Siapa? Mana deh? Repotin bang. Apa-apaan nih? Capek abangnya di jalan ini. Dari dulu bang. Ya, silakan. Jadi gimana nih kedatangannya kakak Ajay ke sini? Pasti apa yang lagi dirasain sama kakak Ajay? Ya, perasaannya itu agak bimbang. Bimbang kenapa? Ya, abang juga kan pernah ngalamin sekolah dan kedepannya mau gimana, apa mau kuliah atau kerja. Ya, Nah, itu saya lagi bimbang tuh mikirin itu, apa saya kuliah dulu, apa saya kerja dulu tuh. emang sebelumnya kakak Ajay nggak konsultasi ke guru BK di sekolah? Sempat sih, saya tuh sempat disuruh kuliah juga sama guru BK itu. Ya namanya juga guru BK ya kan, pasti Iya. murid-muridnya itu kayak cerdas dan berpotensi. Nah, sempat waktu itu kan saya sempat bilang nih sama guru BK, tadinya pengen LPK bahasa Jepang. Nah, waktu itu tuh ada nih channelnya kata guru BK tuh, disuruh di mana ya, di Cirebon. LPK Cirebon. Pakai Jepang katanya nih agak murah, soalnya si yang channel ini temennya guru BK saya. Oh gitu. Ya. Iya relasinya. Nah, guru BK itu ya. Ya begitu. Terus setelah dipikir-pikir, LPK Jepang kan otomatis gak murah ya kan bang? Iya. Terus kita butuh biaya gede, apalagi nanti kita berangkat ke Jepang ya. Iya pasti pas dalam pemberangkatan ada biaya lagi tuh. Iya. Ya meskipun katanya ya kan dalam sebulan 2 bulan pasti diganti. Cuman dalam sebulan 2 bulan itu otomatis nih kalau misalnya kita dibayarin dulu nih sama yang kita LPK itu, otomatis kita punya utang nih, otomatis berarti setiap bulan kita tuh dipotong sama yang punya LPK ini, biasanya kayak gitu katanya. Nah, terus tadi setelah mau LPK ternyata gak jadi karena faktor ekonomi. Sempat ada kepikiran mau kuliah tuh pas sekolah itu. Nah, karena waktu itu guru BK juga sempat nyaranin, kamu kalau kuliah tuh bagusnya kesini karena kamu jurusan IPS. Kesini ngambilnya itu jurusan apa saya lupa lagi waktu itu. Pokoknya setelah dari BK itu saya kelas nih. Nah dari situ saya bingung bang, ini aku mau kuliah apa kerja ya?
ada nih dari kampus-kampus yang kan datang dari UIN Bandung, dari yang dari Jogja juga ada, yang dari Semarang ada tuh pada datang ke sekolah saya. Sosialisasi. Nah itu betul. Nah ternyata kuliah itu emang sangat penting sih menurut saya. Makanya kita dapat ilmu baru, pengalaman pun baru ya kan. Nah, dari salah satu universitas, saya itu tertarik ke Universitas Cirebon nih, kampus Cirebon ada nih. Soalnya tertarik kenapa? Karena dari daerah Kuningan kan agak dekat ya kan, kita masih bisa PP lah. Iya, masih bisa pulang pergi ya. Iya. Dengan jarak yang dekat juga. Nah setelah itu setelah dia sosialisasi ini ke kelas saya, katanya itu ada peluang beasiswa nih bagi orang yang punya sertifikat. Sertifikat apa itu? Ya itu bisa di akademik ataupun non akademik. Nah jadi saya itu tertarik nih ya kan, karena dia bilangnya itu non akademik juga bisa, sama saya juga punya sertifikat di turnamen voli nih. Waktu itu kan saya sempat turnamen voli nih antar madrasah nih sekabupaten. Oh gitu. Nah alhamdulillah nih saya itu dapat juara 1 bang. Oh iya, berarti bisa itu kali masuk situ. Nah bisa banget itu. Nah terus setelah bincang-bincang sama kakak-kakak yang dari kampus Cirebon itu, ditanya nih saya, sertifikatnya ada nggak? Kata saya tuh ada di pembina school saya, kata saya tuh. Oh udah nih, kamu ada peluang nih buat dapetin beasiswa, biar semester kamu agak kebantu nih sama kampusnya tuh. Terus kalau di kampus ini enaknya tuh gini, kata si kakak itu kita bisa sambil kerja. Jadi kita ngampus tapi kayak sambil kerja aja gitu. Iya. Jadi kayak difokusin tuh ke kayak kita latihan kerja gitu. Nah Itu gitu. kalau boleh tahu kampusnya apa namanya? Apa ya tuh, saya tuh lupa bang waktu itu. Udah Negeri. Kampus negeri apa swasta? Kalau nggak salah itu Di Cirebon tuh kan kampus yang terkenal tuh ada IAIN, terus ada apa namanya, universitas apa, dosa juga ketupat. intinya mah itu Intinya swasta deh kayaknya, swasta. Kan kita kalau kebantu sama beasiswa kan kita enak. Iya. Nah kita kan bisa agak ngeringanin lah, apalagi di situ kan bisa sambil kerja. Tapi kalau boleh tahu nih, kakak aja kenapa nggak ngambil beasiswa itu? Nah setelah setelah pulang sekolah, saya itu kayak masih bimbang juga sama pendapat orang tua tuh gimana. Nah terus saya tuh konsultasi sama orang tua nih, aku tuh bilang sama ibu aku ya, Bu, ini dari kampus Cirebon ini ada beasiswa nih, ada lowongan beasiswa, mau diambil apa enggak? Saya tuh bilang gitu. Nanti kamunya mampu atau gimana? Kalau mama itu nggak bisa selalu menjamin kamu buat kuliah. Nah terus mama aku bilang, kalau emang kitanya punya rezeki mah ya sok-sok aja. Nah setelah itu kalau bapak saya mah ya ngikut-ngikut aja ya kan. Iya. Tapi ya kalau ibu itu bilangnya kayak gitu. Setelah gitu saya tuh mikir lagi, kalau misalnya saya kuliah terus takutnya nanti ada biaya apa lagi, otomatis kan kita
kuliah itu nggak tergantung ke apa beasiswa terus. Iya, pasti kita ada kebutuhan lain. Nah, kebutuhan lain, entah itu kita bensin dari sini ke sono, ataupun kebutuhan ya buat jajan di kampus, kebutuhan buat kuliah juga kan. Nah, masih ada kan. namanya kalau beli alat tulis itu kan harus pakai uang juga. Tapi kan tadi sebelumnya nih kakak Ajeng bilang katanya di situ bisa sambil kerja. Nah, saya juga bilang nih sama ibu saya, kamu kalau mau kerja mending kerja dulu, kalau mau kuliah dulu. Oh, jadi orang tua ngasih pilihannya satu dulu gitu. Soalnya kamu itu masih baru lulus. Nah, tapi aku tuh bilang kalau buat aku nggak masalah, kata aku tuh. Bilang itu. Tapi ya namanya juga orang tua ya kan, susah. Setelah gitu saya itu mikir lagi mau kuliah atau enggak. Setelah ujian akhir, ternyata om aku itu dia nawarin kerjaan. Oh, berarti langsung ditawarin kerjaan. Setelah ujian akhir tuh. Berarti sebelum lulus sekolah itu? Iya. Oh, hebat juga ini. Aku tuh gini, om aku kan nawarin nih, waktu dia kan pas ujian itu kan waktu itu Ramadan ya. Iya, ujian itu pas bulan Ramadan. Nah, pas waktu itu dia telepon sama aku nih, ini ada kerjaan nih di sini, ntar kalau udah lulus langsung kerja jadi di sini biar sama om, biar didamping. Nah, setelah seminggu lebaran, saya ditelepon lagi nih, katanya nanti malam itu suruh berangkat berarti. Iya. Wah, kata aku tuh kok mendadak gini. Nah, habis itu saya bilang nih sama ibu aku, Bu ini gimana nih om, nyuruh berangkatnya nanti malam nih. Nah, ibu aku tuh bilang, nah kamu kan belum kelulusan. Iya. Terus saya posisinya belum kelulusan bang. Itu pas posisi berangkat itu berarti belum lulus sekolah? Iya, belum lulus sekolah. Soalnya kan baru ujian, kelulusan juga belum di ini. Belum ada acara kelulusan gitu, peresmiannya itu belum ada. Jadi saya tuh kan belum lulus atau enggak ya. Nah, setelah gitu saya yaudahlah, kata ibu aku, ya udah kalau emang mau kerja gimana kamu aja, yang penting kamu bisa jaga sholatnya, jaga kondisi badan tuh, karena kan belum berpengalaman juga saya. Soalnya belum lulus aja udah langsung kerja. Nah, itu saya berangkat tuh ke Jakarta Timur. Berangkat tuh habis bisa sampai ke sana sekitar jam 3. Ya, jam 3. Nah, besoknya itu langsung ke tempat kerja. Langsung kerja gitu. Ya. Nah, terus saya itu gini bang, pas selama saya kerja di sini baru berapa ya? Baru 3 hari atau 4 hari. Telepon nih sama teman-temanku yang sekolah. Oh iya. Nah, ditanya nih, kamu ini nanti orang tua kamu kesini juga apa enggak nih nanti pas kelulusan? Nah, kata aku, paling nanti aku diwakili sama orang tua, soalnya aku posisinya bukan lagi di kampung ya, di Kuningan. Nah, setelah itu saya telepon orang tua, ini gimana nih, mau ke sekolah nggak? Udah tuh orang tua saya ke sekolah. Tapi Kak Ajay ikut dalam kelulusan itu? Enggak, soalnya kan saya bikin di sini. Kalau soal kelulusan lah, paling cuma informasi doang ya kan. Iya. Nah, itu aku diwakili itu sama aku sekolah.
Nah, saya pulang kampung ke sekolah itu setelah 2 minggu atau berapa ya? Biasanya kan di sekolah itu ada acara, sekarang tuh ada acara apa namanya, wisuda gitu kan. Ada itu ada. Ada. Jadi acara kelulusan sama wisuda itu berbeda berarti? Beda hari soalnya. Oh. Nah, kalau kelulusan itu kan sambil ngambil itu lapor. Oh iya, pengambilan rapor ya. Nah, kalau apa ya sama ya kan, nanti paling udah setelah wisuda gitu. Nah, habis itu setelah seminggu kelulusan atau apa, berapa hari dan nggak beda jauh dari kelulusan pun sekitar 3 harian. Saya di sini baru seminggu kerja. Ya itu, wah ini mau wisuda nih. Nah, dan untungnya wisudanya tuh di hari Sabtu. Nah, Ada kesempatan. Soalnya kan Sabtu Minggu saya libur nih. Oh, libur ya? Iya. Jadi saya tuh berangkat dari sini. Kalau hari Sabtunya langsung berarti saya capek nih. Udahlah malam Sabtunya nih saya langsung pergi nih. Kayaknya enggak deh. Waktu itu tuh malam Jumat. Soalnya kan saya ini memikirkan itu loh, dress code. Nah, pakaian buat wisuda itu. Soalnya kan kayak cuman dari pihak sekolahnya itu cuma nentuin warna doang, nggak sekalian dibikinin. Nah, jadi ya saya masing-masing ya. Pulang tuh malam Jumat, habis Jumatan saya cari itu pakaian buat wisuda. Jadi kalau boleh tahu nih, Kakak Ajay sekarang kan posisinya sudah bekerja ya. Nah, keinginan yang dulu nih ingin kuliah itu apakah masih ada? Ya kalau keinginan kuliah mah ya pasti ada ya kan. Kalau soal kuliah mah ada pasti ada. Nah, jadi rencananya Kak Ajay sekarang nih pengennya kayak gimana nih setelah sekarang sudah bekerja? Apakah nanti mau lanjut ke kuliah atau tetap ingin bekerja terus? Kalau keinginan saya itu ya, saya itu pengennya kuliah karena saya udah bekerja, dia udah ada sedikit pengalamannya soal bekerja. Jadi ya saya inginnya tuh kuliah sambil kerja, biar gak terlalu ini loh, gak terlalu membebankan orang tua. Iya. Hebat ya Kak Ajay, sebelum lulus itu udah memikirkan hal-hal yang kedepannya gimana. Udah harus dong ya, namanya laki-laki Bang. Berarti kalau boleh tahu nih Kakak Ajay ini anak berapa? Kalau saya itu anak kedua dari 3 saudara. 3 saudara. Ya. Apalagi saya cowok sendiri Bang. Adik saya perempuan, kakak saya perempuan. Kalau kakak kuliah juga apa langsung kerja? Dia itu setelah lulus sekolah dia langsung kerja, habis itu sekarang udah nikah, habis itu udah punya anak. Ringan ya kalau perempuan ya. Mikirin. Sama aja sih Bang, kalau menurut saya ya. Mesti si perempuan juga kalau nggak dari faktor keluarga atau ekonomi mah pasti pengennya tuh ya pasti punya angkat. Kakak Ajay impiannya itu pengen jadi apa sih? Kalau impiannya ya, kalau impian mah banyak Bang. Impian itu kan ada impian pengen sukses lah, pengen jadi pengusaha, pengen jadi ya pembisnis juga. Ya kalau sekarang ya kita jalanin aja dulu supaya sekarang di pekerjaan sekarang. Kalau misalkan kita ada rezeki, insya Allah sambil kuliah. Mungkin gini ya Kak Ajay kan
pengen jadi pengusaha, terus pengen jadi orang sukses. Nah pasti Kak Ajay juga udah bikin nih rencana tahap-tahapan pertamanya, tahapan keduanya untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah apakah Kak Ajay sudah siap untuk melangkah ke tahapan selanjutnya gitu? Buat tahap selanjutnya, karena ya siap aja sih, yaitu kita kembali lagi ke rezeki kita, faktor ekonomi kita. Kalau emang ada rezekinya, insya Allah saya mau tahap ke selanjutnya ya. Nah kalau boleh tahu nih, tahapan selanjutnya Kakak Ajay itu apa tuh? Nah kalau tahapan selanjutnya itu, saya itu pengen itu kan aku tadi udah bilang ya, pengen kuliah sambil kerja. Nah otomatis kan di setelah kuliah itu kan pasti setelah UAS atau ujian itu kan pasti ada liburnya ya. Iya. Nah dan kalau memang saya ada rezeki lagi nih, saya itu pengen ambil sertifikasi karena tempat saya kerja itu tuh membutuhkan sertifikat buat mendukung untuk kerja yang agak lumayan lah, agak lumayan gitu. Ini kali apa namanya, ibaratnya naik tingkat kali gitu. Bisa jadi naik tingkat, cuman itu mah ya ini loh, naik tingkat itu nggak di tempat sini. Jadi kita tuh kayak yang penting kita udah tahu nih kerjanya kayak gini, terus kita ambil sertifikatnya nih, kayak kita kayak apa kan sekarang kerjanya itu di kayak apa, pusatnya itu kan di luar, ini kan cuma sekedar kantornya doang. Nah jadi aku tuh pengen kerja di lapangan juga, soalnya kan kalau di lapangan itu membutuhkan sertifikasi. Kalau boleh tahu ini ya Kak Ajay itu sekarang tuh kerjanya apa sih? Ya kalau sekarang mah ya cuma sebagai office boy bang. Office boy. Iya. Nah jadi office boy itu gajinya berapa? Wah bahaya nih spill gaji. Ini kan kita kan dalam konseling, jadi ruang bebas gitu ya, abang bercerita, kita jaga rahasia. Iya. Ya kalau di sini itu karena kantor ini kan dulunya sempat vakum ya. Sekarang tuh baru mulai mau tumbuh lagi, mau naik daun lagi. Jadi gaji di sini belum sampai UMK lah, masih 2 digit. Oh gitu. 2 juta lebih dikit. Apa bang, pasti abang juga banyak kan ngalamin gimana teman-teman abang yang masih nyari peluang buat kerja kan? Iya, soalnya kan zaman sekarang bang, nyari pekerjaan itu kan susah. Apalagi ya ini itu, kalau di negara kita ya intinya ada uang dan ada orang dalam. Oh. Di negara kita udah gak aneh lah kalau soal kayak gitu. Nah lanjut nih bang. Ya. Bang Ajay ini kalau mau kuliah di mana? Apa jurusannya apa gitu? Kalau itu saya belum sempat kepikiran tuh. Soalnya saya tuh pengen kuliah tuh nyambung sama pekerjaan saya sekarang yang nanti yang mau ambil sertifikasi itu. Biar ini loh ngepas. Contohnya gimana bang itu bang? Jadi gini loh, kayak teknik. Nah otomatis ini kita kan tahu caranya mesin-mesin atau apa. Nah otomatis kan di lapangan itu rata-rata orang-orang teknik soalnya, ya kan. Nah jadi kalau di kuliah kita ambil ke jurusan teknik, terus kita ambil sertifikat, kemungkinan kita ambil sertifikat juga gak terlalu susah. Dari soalnya kan ambil sertifikat itu kita juga tes juga gitu. Iya bagus benar, tapi apakah Kak Ajay mampu gitu untuk mengambil jurusan teknik dalam kuliah? Sementara saya juga tadi kan Kak Ajay bilang katanya
abang nih Kak Aja ini lulusan madrasah. Yang kita tahu kan dalam madrasah itu nggak ada tekniknya. Iya sih benar, cuman ya kita tuh tidak ada salahnya untuk mencoba ya kan. Iya. Jadi ya karena di sini agak mendukung buat ke pekerjaan seperti itu, kemungkinan tuh saya juga pengennya tuh kayak gitu Bang. Tapi apakah ada pilihan lain gitu selain ke teknik? Kalau bukan teknik, ke paling ke mana, ke apa ya, ke komputer atau manajemen. Soalnya kan kalau nggak ke lapangan kita bisa di sini juga, di kantornya ini, biar agak naik tingkat gitu loh Bang. Kalau kita udah tahu soal manajemen, otomatis kita bisa nih cari loker nih. Kan kita di sini saya udah bekerja agak berapa bulan ya, agak lama ya, udah ada beberapa bulan. Nah otomatis saya punya kenalan nih. Kalau kita punya kenalan kan agak gampang Bang cari pekerjaan. Kita tinggal tanya ada loker gak nih di sini buat manajemen atau apa gitu. Saya itu bersyukurnya gitu Bang, dari situ dapat teman-teman yang meskipun umurnya lebih tua dari saya, tapi mereka itu emang bisa dijadiin sebagai guru di sini. Oh gitu. Ya. Kakak Aja berarti bersyukur lah. Ya, syukur banget lah intinya. Kerja di sini tuh pokoknya ya alhamdulillah di kantor. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gimana? Tidur kasih mes. Oh ada mesnya. Ya, terus ketemu sama teman-teman yang baik-baik pokoknya. Nah gitu. Kita kan kerja itu tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya baik-baik, kita pun betah tuh kerja di situ. Jadi kembali ke permasalahannya nih Kakak Aja nih ya, dari tadi bimbang. Nah apakah Kakak Aja sekarang sudah menemukan titik temu nih dari kebimbangan yang Kakak Aja rasain? Gimana ya, kalau buat sekarang itu sebenarnya masih bimbang sih. Soalnya kenapa ya, meskipun saya udah kerja ataupun kita udah punya penghasilan, kita kan belum tentu ke depannya tuh kayak gimana. Tapi kita tuh gimana ya intinya, masih agak bingung gitu Bang. Saya tuh mau kuliah apa tetap kerja tuh. Mungkin Kakak Aja boleh memikirkan sejenak ya Kakak Aja di waktu mungkin setelah kerja atau Ya. kapan, tentang ya kapasitas diri Kakak Aja itu di mana, atau potensi dari Kakak Aja itu di mananya gitu. Atau Kakak Aja mungkin bisa menanyakan kepada orang tua terkait dengan bakat dan minat Kakak Aja itu di mana. Seperti itu. Mungkin setelah itu Kakak Aja bisa menemukan celah nih di mana Kakak Aja bisa ngambil pilihan tersebut. Kalau menurut saya kayaknya tetap saja sih dari faktor Apa itu? ekonomi. Kita jangan dulu putus asa sih Kak Aja. Semua orang kan banyak kan yang merasakan faktor ekonomi gitu, susah ekonomi, tapi mereka ya masih ini tetap berusaha gitu. Diminum dulu Kakak Aja, boleh santai aja. Siapa lu jadi ngerepotin begini Bang? Ya namanya juga hidup ya. Iya. Aduh. Iya, apalagi nih Kakak Aja yang masih bingung lagi, atau ada hambatan lain selain ekonomi? Kalau soal itu kayaknya udah deh Bang, soal itu doang. Bimbangnya soal pengen kuliah sama kerja itu bimbang intinya itu dah.
Dan tuh lihat orang kuliah itu kayak wah, kayaknya kalau kuliah itu asik, seru gitu, teman baru sama pengetahuan baru. Sebenarnya di pekerjaan juga sama sih, cuman kayak capeknya tuh banyak. Boleh saya ambil kesimpulan dari cerita Kak Ajay? Oh ya, siapa boleh. Yang tadi Kakak Ajay sebutkan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa permasalahan Kakak Ajay itu bimbang, bener kan Kak Ajay? Nah, bimbang karena pilihan antara kuliah dan kerja. Sementara Kakak Ajay juga ingin kuliah sambil kerja. Namun permasalahannya dari faktor ekonomi dan juga belum, mungkin Kakak Ajay sepertinya belum menemukan posisi Kakak Ajay harus kemana gitu. Ya betul bang. Nah, mungkin selanjutnya Kakak Ajay bisa mencari informasi lebih gitu. Banyak kan universitas-universitas juga yang masih rendah biayanya, terus kuliahnya yang waktu kuliahnya itu yang nyantai, bisa menyesuaikan dengan keadaan Kakak Ajay. Seperti itu Kak Ajay. Apakah Kakak Ajay masih ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah bang, kayaknya ini udah mata udah agak ngantuknya dulu. Oh iya, berarti Kakak emang pulang kerja berarti Kak Ajay. Ya tadi itu pulang kerja saya bang, pulang kerja saya langsung beres-beres, mandi, terus berangkat sini bang. Terima kasih Kak Ajay sudah meluangkan waktunya buat Iya, kesini. saya juga berterima kasih nih udah bisa bercerita curhat kayak gini sama bang. Apa bang? Kak Ajay kuat sih kalau menurut saya. Jadi ya waktu lulus sekolah biasanya orang-orang udah Nyantai dulu, nyantai dulu. Terus Persiapan paling persiapan kuliah ya kan. iya udah dikasih arahan sama orang tuanya gitu kan. Gak apa-apa Kak Ajay. Kak Ajay mungkin kedepannya bisa menentukan nih Kak Ajay. Iya bang, insya Allah. Udah habisin Kak Ajay airnya. Ya. Gimana Kak Ajay? Apakah sudah cukup? Cukup bang. Wah ini juga agak terima kasih banyak nih udah mau dengeran cerita saya. Oh, saya kan sebagai ya namanya juga tugasnya seperti ini Kak Ajay. Mungkin lain waktu lagi Kak Ajay bisa datang ke sini apa? Insya Allah. Ya jika Kak Ajay masih merasa bimbang atau Kak Ajay masih mendapatkan masalah baru gitu, Kak Ajay bisa datang ke sini lagi, kontak saya aja ya Kak Ajay. Siap bang, insya Allah. Ini bang saya mau pulang dulu ya. Oke. Udah malam juga nih, waktunya istirahat bang. Terima kasih. Iya bang. Terima kasih ya. Iya Kak Ajay, hati-hati di jalan. Sekarang Dennis udah nggak macet lagi nih. Aman.